Pak, bisa dijelaskan bidang kepakaran Bapak dalam teknik sipil itu apa, Pak? Kepakaran saya dalam bidang teknik sipil adalah struktur. Jadi struktur itu berkaitan dengan kekuatan. Dan struktur itu juga bisa di gedung, bisa di jembatan, dan bisa di infrastruktur yang lainnya. Dan saya sendiri itu adalah di gedung. Jadi kalau kita membangun satu gedung, ada beberapa disiplin ilmu yang harus bekerja. Yang pertama adalah masalah estetika, yaitu keindahan atau tata ruang. Yang kedua, masalah kelistrikan atau elektrikal. Yang ketiga adalah masalah plumbing atau pemipaan, pipa-pipa AC dan segala macam. Dan yang keempat adalah masalah struktur, itu adalah masalah kekuatan. Jadi kalau kita cerita tentang kekuatan, maka kalau kita lihat gedung, itu kalau kita mulai dari bawah ke atas, ada pondasi, ada tiang atau kolom, ada balok, dan kalau dia bertingkat ada lantai, dan di atasnya lagi ada atap. Jadi kalau misalnya gedung itu terjadi keruntuhan atau kehancuran, maka salah satu elemen ini yang runtuh. Bisa atapnya yang runtuh, roboh, bisa baloknya yang runtuh, bisa lantainya yang jebol, dan bisa pondasinya yang turun. Jadi keseluruhan ini, kalau ini terjadi, itu kita sebut namanya kegagalan struktur. Jadi kegagalan ini kita pelajari di bangku kuliah, ini kita kontrol. Dan kekuatan satu bangunan itu, kekuatan satu atap, kekuatan satu balok, kekuatan satu lantai, dan kekuatan pondasi, ini kita tahu sebagai orang struktur. Dulu kenapa berpikiran menggeluti ini? Itu sebenarnya adalah pada saat SMA dulu, saya itu sangat tertarik sekali dengan mata pelajaran matematika dan fisika. Begitu tamat SMA, mau masuk ke universitas, maka saya melihat program studi mana kira-kira yang mayoritas mempelajari matematik sama fisika. Maka saya ketemu sama di teknik sipil. Dan setelah saya masuk di dalam teknik sipil, saya menelusuri lagi bidang mana kira-kira yang sangat urgent harus dipahami matematika sama fisika. Dalamnya itu maka saya melihat bahwa itu sangat identik dengan struktur. Dan satu lagi, setelah saya masuk ke dalam struktur dan saya melihat bangunan-bangunan dan segala macam bangunan sipil itu semuanya menggunakan ataupun membutuhkan orang struktur. Jadi kalau saya misalnya sebagai lulusan teknik sipil, nanti saya kerjanya sebagai apa ya? Oke, jadi kembali ke cerita kepakaran saya sebagai struktur yang ke gedung. Kalau kita membangun satu gedung, maka harus dimulai dengan membuat gambar. Gambar ini tentu dihitung. Dan setelah gambarnya ini ada, tentu ini dibuat realnya. Ya, maksudnya realnya itu dijadikanlah gambar ini menjadi kenyataan, ada bendanya. Dan untuk apakah sesuai bendanya yang jadi ini dengan yang digambar ini pun harus disesuaikan. Jadi untuk menyesuaikan ini ada satu badan namanya konsultan pengawas. Jadi dari ketiga-tiganya ini, yang membuat gambar kita sebut konsultan perencana, yang melaksanakan kita sebut kontraktor, yang menyesuaikan antara gambar dengan yang dilaksanakan ini konsultan pengawas. Jadi dalam teknik sipil ini kita pelajarin semua,
termasuk membuat gambarnya dan menghitungnya, termasuk juga melaksanakannya di lapangan. Dan termasuk juga kalau kita tahu menghitung, tahu pelaksanaannya, tentu kita bisa juga mencek ataupun menyesuaikan antara yang digambar dengan yang dilaksanakan. Saya pikir itu. Kalau nanti saya lulus teknik ini, saya kerjanya di mana saja Pak? Oke, jadi kalau kita tamat dari teknik sipil, sebenarnya peluang kerjanya sangat luas. Bisa di instansi swasta, bisa di instansi pemerintah, dan bisa pribadi. Di instansi swasta bisa seperti yang tadi, perencana, bisa di kontraktor, bisa sebagai konsultan pengawas, itu di instansi swasta. Di instansi pemerintah bisa di bank. Di bank itu kita bisa sebagai feasibility study, ya, untuk kelayakan. Itu kita pelajari di bangku kuliah. Apalagi di PU. Di PU memang kita di sana semua. Dan satu lagi bisa sebagai pribadi. Sebagai pribadi itu bisa sebagai staf ahli. Ya, staf ahli itu artinya kita bebas kemana-mana, tetapi yang kita geluti, yang kita pelajarin di bangku kuliah itu kita jual. Ya, apalagi kita kalau di struktur. Setiap orang membangun rumah, kalau kita pintar, kalau kita bagus komunikasinya, setiap orang bangun rumah kita bisa dapat duit. Jadi saya pikir kalau kita alumni teknik sipil ini kemana-mana saja bisa. Artinya tidak tertutup kemungkinan kemanapun yang ada peluang kerja di dunia ini. Atau apalagi ya menjadi dosen seperti saya.